Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Mari kita awali ibadah pagi ini. Kebaktian ini kami bawa dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Pujian nomor 291, lagu yang pertama, bait 1, 2, dan 3. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu. Hari ini adalah hari kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan berikan kesempatan kepada kami, khususnya jemaat yang ada di cabang Sesepan. Kami bisa menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersekutu di rumah-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, kehadiran kami di tempat ibadah ini tidak sia-sia Bapa, tetapi ada pertumbuhan di dalam pengenalan akan Engkau melalui firman yang akan ditaburkan nanti. Kami datang kepadamu melalui nyanyian, doa dan percakapan kami di sekitar firman Tuhan. Untuk itu jauhkan kuasa-kuasa kegelapan,
roh-roh yang akan mengganggu ibadah kami, hati yang selalu mengembara, hati yang selalu tidak patuh kepada tuntunan-Mu. Jauhkan ya Tuhan, supaya ibadah kami betul-betul kami memperoleh hasil. Keluar dari tempat ibadah ini, kami pulang dengan sukacita. Bapa di surga, kami teringat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah pada pagi ini. Mungkin karena permasalahan di rumah tangga, mungkin karena sakit penyakit, atau juga mungkin karena sudah usia lanjut. Tolong Tuhan hadir juga, rawat mereka, berikan penghiburan, berikan kekuatan. Badan jasmaninya boleh lemah ya Tuhan, tetapi iman, percaya, dan pengharapannya tidak luput, tidak diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Bapa di surga, kami juga mohon di gereja kami, baik komisi sekolah minggu, baik komisi remaja, komisi ibu, dan komisi bapak. Komisi-komisi itu menunjang jalannya ibadah di jemaat ini semakin lengkap ya Tuhan. Apa yang tidak kami jangkau selaku majelis bisa diteruskan oleh komisi-komisi itu ya Bapa. Untuk itu dukunglah ya Bapa keberadaan mereka, bisa menjalankan tugas sesuai dengan talenta yang mereka punya, bukan untuk mencari kehormatan dirinya masing-masing. Bapa di surga, kami juga teringat Tuhan akan bangsa dan negara ini. Kalau kami mau mengikuti berita, dunia tidak aman-aman saja saat ini ya Bapak. Terutama di Timur Tengah terjadi peperangan yang begitu hebat antara negara Israel dengan negara Iran. Yang menurut Alkitab bangsa Israel ada bangsa pilihan, tapi kenyataannya sekarang luluh lantah. Banyak korban terjadi. Untuk itu, kami tinggal kembali kepada Alkitab aja. Rencana Tuhan tidak akan di luar rencananya. Untuk itu, kami sebagai umat manusia yang tinggal di Asia, yang merasakan aman, kiranya itu juga bisa terus ada. Tidak ada peperangan, tetapi kedamaian aja yang kami pohonkan ya Bapak. Bapak hadirlah di tempat ibadah ini, kuasailah ibadah ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan ditaburkan nanti kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana nats pembimbing pada minggu ini diambil dari Yesaya 65 ayat 8 sampai 9. Yang demikian perkataannya, beginilah firman Tuhan, seperti orang mendapat air buah dalam tandan anggur dan berkata, jangan musnahkan itu, karena di dalamnya ada berkat. Demikianlah akan kulakukan oleh hamba-hambaku, supaya jangan aku membinasakan semuanya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan dari Yehuda, seorang ahli waris gunung-gunungku. Orang-orang pilihanku akan mewarisi negeri itu akan mewarisi negeri itu, dan hamba-hambaku akan diam di sana. Pujian, silakan.
Terima kasih mudah-mudi. Sebentar saya khotbah, mungkin Bapak Ibu agak aneh kalau lihat saya tuh ya. Sebentar-bentar lihat ini, sebentar lihat ini. Kenapa sih itu? Sudah dipesankan katanya oleh dokter, Bapak denyut jantungnya jangan lebih dari 100, berkisar antara 80-100. Tapi ya namanya manusia ya, dengan bergerak segini aja ternyata diukur udah 105 ya. Jadi ada pesan, entong seneng teuing, entong sedih oge teu meunang, seneng teuing oge teu meunang. Kudu datar-datar aja. Tapi dan teu bisa mun urang hayang berbicara teh aya penekanan, aya ajakan. Datar-datar mah teu ngeunah ngomong oge nya. Jadi kudu aya variasina. Nah itu harus dibatasi gitu. Tapi ya berhubung, jadi bahasa Sunda, berhubung di gereja kita itu pelayanan bukan 1 periode, 2 periode, tapi untuk majelisnya seumur hidup. Jadi menyatakan tidak mampu teh harus dari yang bersangkutan. Saya udah nggak mampu, tong dibikin jadwal. Tapi selama masih keneh bisa, sok we coba, tetep we teken ka umur 70 tilu ge enak ge ditugaskeun gitu. Padahal upami di gereja orang mah geus emeritus itanya. 65 geus emeritus. Ya mau 73 geus teu laku gitu. Tapi walaupun demikian tidak mengurangi kebenaran akan firman Tuhan, kita marilah seberapa yang bisa kami sampaikan, yang penting ada manfaatnya. Kembali lagi kita kepada nas pembimbing tadi yang diambil dari Yesaya 65 ayat 8 sampai 9. Beginilah firman Tuhan, seperti orang mendapat air buah dalam tandan anggur dan berkata, jangan musnahkan itu karena di dalamnya ada berkat. Demikianlah akan kulakukan oleh hamba-hambaku, supaya jangan aku membinasakan semuanya. Ini suatu bukti kasih Allah kepada kita umatnya. Ya kadang kita merasa di dunia ini begitu banyak sekali permasalahan. Apakah tingkat keluarga, apa tingkat hubungan sosial di antara masyarakat, hubungannya dengan pekerjaan, di tingkat pemerintahan, di tingkat negara. Bahkan tadi dalam doa saya, kalau kita mengikuti dunia bukan sedang tidak baik-baik saja. Peperangan, uji coba, persenjataan yang memusnahkan umat manusia. Itulah ada harapan. Kejahatan nampaknya memang ada, dan umat Tuhan tampaknya kecil dan lemah. Tapi kita percaya, walaupun hanya sebagian kecil, khususnya di negeri kita ini, umat Kristen masih sanggup berdiri dan masih bisa beribadah. Kalau kita baca, berapa sih umat Kristen yang ada di Indonesia? Ya paling antara di bawah 10%. Sekarang berapa sih umat Kristen yang ada di Israel? Umat Kristen yang percaya kepada Kristus hanya 2%. Malah umat Muslim ada 16%. Yang lainnya Yahudi 70%. Itu juga yang belum percaya kepada Kristus. Nah, kecil. Jadi bagaimana? Kita jangan minder, jangan merasa kecil. Di dalam satu tandan pisang pun kadang-kadang suka ada yang busuk dan sebagainya. Tetapi jangan dimusnahkan semua. Masih ada yang bisa kita makan. Nah, kurang lebih ilustrasi tadi seperti itulah, ya. Kalau diibaratkan dengan buah. Ini Yesaya mengambil ilustrasinya dari satu tandan buah anggur. Allah tidak akan membinasakannya.
tandan anggur yang tampaknya busuk, tapi ternyata masih ada air. Ternyata masih ada airnya yang ada di dalam anggur tadi. Allah tidak langsung menghukum seluruh umat karena masih ada orang-orang setia di antara mereka. Ini suatu bukti bahwa Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan karena sudah hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tertanya, ada berapa yang masih beriman kepada kami? Kalau ada sekian bagaimana? Setuju. Kalau ada sekian bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana? Cuma keluarga Lot yang diselamatkan. Itu pun istrinya karena tidak fokus ke depan, melihat ke belakang, tertinggal. Jadi cuma Lot dengan putrinya 2. Itulah kasihnya Tuhan. Makanya ini menunjukkan kasih karunia Allah. Dia melihat potensi, masih ada yang mengimaninya, masih ada yang mau percaya, masih ada umat yang nurut. Kadang-kadang kita juga suka frustasi atau pesimis ya. Mesti narurut, kesbela, kumaha Gusti bela, berserah. Nah, ini maju sebelum perang gitu, mundur sebelum perang. Kita hadapi aja tantangan, baik di rumah tangga, baik di dalam suatu organisasi, memang banyak tantangan. Kalau pengen jalannya mulus, lurus, kayak jalan tol mah, orang kebanyakan juga bisa. Kudu ngikut Yesus, orang kebanyakan bisa. Tapi tidak orang mengespilina iya. Ini salib kamu yang harus pikul. Jadi harus tidak akan menyalahkan. Tidak, ngikut Yesus. Tapi tiap hari carangkel awak. Tiap hari menderita. Bukan begitu. Ya memang itu yang harus kita pikul. Ya. Mampu bertahan sampai garis akhir. Nah itu yang diinginkan Tuhan itu. Temogok di tengah jalan. Itu kalau bahasa sehari-hari namanya. Mungkin keluarga, lingkungan, bahkan di gereja pun sedang mengalami hal seperti itu. Tapi Tuhan mencari buah anggur dari yang setanan tadi ada yang busuk. Orang-orang tetap setia dan hidup benar. Ya. Jadi jangan putus asa menghadapi apapun yang terjadi, baik di dalam keluarga, di dalam pergaulan, dalam menuntut ilmu. Mesti ada permasalahan. Tapi lewati aja, sampai nanti juga. Saya ibaratkan waktu anak saya sekolah, kuliah, waktu udah semester 5-6, di Bandung udah ngeluh. Aduh papa capek gak sanggup deh. Jangan, kamu sudah tinggal sepertiganya lagi. Ibarat bawa kendaraan ya, bawa kendaraan di Malangbong, kita suka bawa kendaraan dari arah Cilacap ke Bandung, dari Malangbong sampai ke Nagreg, begitu sulitnya. Begitu tanjakan banyak. Tapi kita lewati, amankan aja 25 meter di depan kita, akhirnya sampai juga ke Nagreg, sampai juga ke Ranca Ekek dan seterusnya. Sama kalau yang sekolah juga, menghadapi tantangan itu jangan mundur, hadapi aja. Semester ini, jangan pikir yang semester yang akan datang. Semester ini aja selesaikan. Nilainya cukup minimal dan seterusnya dan seterusnya. Bisa nanti juga dilihat, ternyata bisa. Nah bisanya itu karena apa? Ya karena Tuhan menyertai kita. Karena kita minta campur tangan Tuhan. Ya. Mampu bisa itu bukan kekuatan kita, tapi ada campur tangan Tuhan. Begitu juga kita dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Jangan sarakah, yang buru-buru beres, tapi pelan-pelan. Itulah tips saya. Saya tidak akan memberikan sesuatu yang muluk-muluk, yang sehari-hari saja. Yang kita alami, kita lalui. Allah menyediakan harapan lewat orang-orang pilihan, yaitu di ayat 9 tadi. Allah menjanjikan keturunan dari Yakub dan Yehuda yang akan mewarisi gunung-gunungnya, tempat persekutuan dan persembahan. Ini menunjukkan bahwa umat yang telah hidup dalam kehendak Allah dan menjadi pewaris janjinya. Ya. Inilah yang harus kita pikirkan. Kita punya goalnya yang benar. Jika kita hidup sebagai hamba Tuhan, kita hidup sebagai jemaat,
hiduplah di dalam kebenarannya. Kesetiaan, kita tidak akan dilupakan Tuhan. Kesetiaan, kerendahan, tumurut. Tumurut agak tercukup, Pak. Tumurut ya. Kudu orang berikhtiar, berusaha mencari pengetahuan itu. Ya. Tumurut, taat, tapi juga bukan tumurut cimbek-blek. Duduk, tumurut cicing. Sanes, bergerak menuju. Cek paribasana sapopoe mah nanam singkong oge aing ngan ukur tanam teu make ilmu mah ngan ukur tradisi mah hasilna memuaskan. Tapi kalau kita dikasih hikmat, kasih akal, nanam yang tidak seberapa pun akan ada hasilnya. Sekarang udah zaman terbuka, tinggal kita maunya saja. Bagaimana pisang supaya buahnya subur? Banyak. Ya. Ulah pisang jantung nanggus gomber teu dipiceun. Teh meakeun makanan cenah. Ah gitu. Hal-hal yang kecil saja. Ulah yang muluk-muluk, yang sehari-hari aja kita bisa jadikan ilustrasi untuk kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi orang yang mau, Tuhan tidak memaksa. Tidak memaksa. Bagi yang mau berubah, ya. Tong nangkep tu urwae. Bekerja masih kena punya tenaga. Ya, evangelis tong hayang ngelelehawe di rumah, sok jalan ka itu. Tempo dulur di seseupan tuh. Tapi kata wawuh ta angkatan nu baru mah anak saha eta teh, anak saha. Datang ka seseupan teu terang. Ieu mah suganda di jalan teh anu negur. Ka mana aki? Oh, aya wawuhun anak saha eta teh? Oh, anak si anu, anak si anu. Nah, gitu. Itu hubungan interaksi di antara sesama juga perlu kita bina. Ya. Ya saya akhiri Inats Bimbing itu. Jadi Yesaya 69 memberi harapan bahwa di tengah-tengah dunia yang rusak, di tengah dunia yang banyak permasalahan, Allah masih memberi berkat bagi orang yang mau. Tetaplah Bapak Ibu dan saya setia karena Allah akan memakai dan memberkati hamba-hambanya atau anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh beriman kepadanya. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita angkat pujian sebelum dilanjutkan renungan oleh Bapak Diaken Rudi. Jemaat bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan, pujian nomor 70 sambil memberikan persembahan. Shalom, Bapak Ibu dikasih Gusti.
Salam sejahtera bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan oleh karena kasih, berkat, dan karunia yang telah nyata di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku anak-anak yang telah didamaikan oleh Allah. Dan pada saat ini, sebagai bahan renungan, Rasul telah memberikan nats untuk kita renungkan, terambil daripada surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Galatia, pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Dan mari kita dengar uraian singkat dari Bapak Rasul. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh anggota jemaat Gereja Kerasulan Pusaka dimanapun berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan rendah hati menerima dan mentaati nasihat Rasul Paulus yang mengajarkan kita hidup menurut roh, bukan menurut daging. Dunia menawarkan banyak hal yang tampak menarik, namun sesungguhnya membawa kepada kehancuran rohani. Kita diberi kebebasan memilih, apakah kita hidup menurut keinginan daging atau berjalan dalam tuntunan roh. Barang siapa hidup menurut roh akan menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah dan memperoleh hidup kekal. Tetapi mereka yang menuruti daging akan menuai kebinasaan. Karena itu, hendaklah kita teguh dalam iman dan tidak goyah oleh pengaruh zaman yang menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pilihan hidup sebagai umat percaya bukanlah perkara ringan. Kita dipanggil untuk hidup setia dan taat, walaupun jalannya panjang dan penuh tantangan. Namun setiap pengorbanan kita dihadapkan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan melihat hati yang berserah dan ketaatan yang tulus. Pada waktunya, semua jerih payah akan digantikan dengan kemuliaan kekal. Mari kita tetap berjalan dalam roh, agar hidup kita memancarkan terang Kristus di tengah dunia, menjadi saksi nyata tentang kasih dan kebenarannya.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jelas, singkat, padat apa yang diuraikan oleh Bapak Rasul mengenai renungan firman Tuhan saat ini. Kalau kita benar-benar mencermati, merenungkan apa yang telah dituliskan oleh Bapak Rasul, semua ini telah sangatlah menggugah, mengingatkan kita untuk kita dapat melakukan segala kehidupan kita seturut dengan panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita hidup di dalam roh, untuk menggapai harapan kita hidup di dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya akan menambahkan akan apa yang telah diuraikan oleh Bapak Rasul mengenai firman Tuhan pada saat ini yang kita renungkan. Sebelum kepada ayat yang ke-16 di dalam pasal yang kelima ini, Rasul Paulus telah menuliskan terlebih dahulu bagaimana kita sebagai manusia yang telah memperoleh kemerdekaan, bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kuk perhambaan dosa, tetapi kita sebagai manusia yang telah dibebaskan oleh karena kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita masih memanfaatkan kemerdekaan itu tetap hidup di dalam dosa? Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, perbuatan-perbuatan yang masih hidup di dalam daging, bukankah berseteru dengan Allah? Bagaimana kita dapat menempati kerajaan Allah kalau kita berseteru dengan yang punya? Yang empunya kerajaan surga. Kalau kita berseteru, bagaimana kita harus menempatinya? Mari kita sama-sama memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita tidak membayar emas dengan perak. Karena Allah sendiri telah memberikan semua itu dengan cuma-cuma. Mari kita bertanggung jawab dengan teguh dan kuat mempertahankan kebebasan itu dengan menjauhkan kehidupan kita daripada kehidupan menurut daging. Karena di dalam Yakobus pasal 2 ayat, kita melihat bagaimana perbuatan tanpa iman hakikatnya mati. Kita bukan hanya sekedar iman kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tidak ada artinya kalau iman tanpa perbuatan. Karena iman dengan perbuatan harus bekerja sama. Saling menyokong, saling mendukung. Iman tanpa didukung, tanpa kerjasama dengan perbuatan, kosong adanya. Bagaimana Abraham dikatakan oleh Allah adalah bapa iman. Dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatan. Dengan dia menuruti segala apa yang difirmankan oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak dengan iman. Dan dengan perbuatan, dia mau mempersembahkan anaknya Ishak. Walaupun dia harus merelakan. Awalnya dia harus dengan berat hati. Anak yang dinanti sekian puluh tahun. Ketika Allah harus berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak.
Bisa. Tapi dengan iman dan dengan perbuatan, dia mau mempersembahkan anaknya. Terpuji nama Tuhan, Allah tidak membiarkan. Tuhan akan senantiasa menolong dan menguatkan. Bukti Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Allah pun menyediakan untuk memberikan persembahan. Bagaimana Yosua ketika dia harus merobohkan tembok Yeriko yang begitu kokoh dan kuat. Allah berfirman kepada Yosua bahwa setiap hari dia harus mengelilingi 1 kali. Dan pada hari yang ke-7 dia harus mengelilingi 7 kali dengan sesangkala yang bunyi. Dan harus bersorak-sorai. Kalau tanpa perbuatan, apakah tembok Yeriko itu akan roboh? Tidak. Oleh karena iman dan perbuatan yang dia lakukan, tembok Yeriko itu roboh pada hari yang ke-7. Dengan bersorak-sorai, tembok itu roboh. Demikian juga keinginan-keinginan daging kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, emang tidak mudah seperti membalikan tangan. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Berdirilah teguh. Teguhkanlah hatimu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan berhasil. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Seperti kepada Yesus. Karena keteguhan imannya, dia mau teguhkan di dalam dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Membawa bangsa Israel yang begitu tegar tekuk. Seperti diri kita ini. Yang jasmani ini emang benar tegak tekuk Bapak Ibu. Tidak mau untuk merendahkan hati. Adanya hanya kesombongan, keegoan. Tidak mau. Tetapi di dalam hati kita, Allah telah menanamkan roh itu. Roh kebenaran untuk menuntun kehidupan kita. Supaya apa yang dijanjikan oleh Allah menempatkan kerajaan itu, kita boleh diami. Mari kita sama-sama. Karena kita telah diperdamaikan oleh Allah. Dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pun di dalam menjalani kehidupan ini, walaupun kita panggil gisik, ujung emang keayaan dunia ini, kehidupan dunia ini. Roh nu di awang-awang. Tetapi kita mempunyai roh itu karena kita dipanggil untuk menjadi orang yang merdeka. Orang yang tidak lagi di bawah kuk perhambaan. Kita mau menjadi manusia-manusia yang bebas, merdeka, di dalam kemuliaan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa setiap kesengsaraan, kuk yang harus kita pikul ini, beban melalui yang timbul di dalam hawa nafsu kita, kita akan dimampukan. Tinggal kita mau atau tidak hidup di dalam roh. Kita sama-sama, kita perjuangkan, usahakan, pikeun ngarempek pakarapan daging. Kita usahakan, kita jegal keinginan-keinginan daging itu, karena kita percaya bahwa Tuhan telah membentuk diri kita semenjak kita di dalam rahim ibu kita. Tuhan telah membentuk kita untuk menjadi anak-anak pilihannya. Karena harus ada perjuangan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari di dalam kita memperjuangkan pengharapan kita, kehidupan yang kekal itu, kita mau sama-sama perjuangkan dengan penuh keyakinan
bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang akan senantiasa menguatkan dan menolong, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dengan kasih-Nya, Tuhan akan membangunkan kita ketika kita terjatuh. Terpuji nama Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar pada saat ini, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, menjadi rema di dalam kehidupan kita untuk memperoleh harapan kita, yaitu kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali bangkit berdiri, memuji Tuhan, pujian nomor 36, bait 1 dan 4. Bapak Ibu dipikasi ku Gusti, urang dugikeun panganika ieu dina bahasa Sunda. Mungkin dihapunten sikuring kurang perbenaran kata. Aing ngaku mah orang Sunda, tapi ai bahasa Sundana teh teu marele gitu. Kulantaran mungkin pergaulanana anu kirang sae henteu sehari-hari nganggo bahasa Sunda. Sami anu diugeun tadi ku Diaken Rudi nyata tina Galatia 5 ayat 16 dika 21. Anu judulna teh hirup rek nurutkeun ka Roh Suci atawa nurut kana kahayang daging. Eta teh. Rek nurutkeun kana Roh Suci apa kahayang daging. Ini sebagai ilustrasi seorang pendeta pertukaran mimbar nih di jemaat yang sudah besar. Kebetulan firman Tuhannya teh seperti itu kurang lebihnya. Ya, sudah dipesan sama pendeta setempatnya. Pak, mohon maaf ya, khotbah di sini jangan terlalu keras. Kenapa?
Jumatnya nanti bubar. Loh, kok begitu? Iya, pengennya tuh yang enak-enak saja. Mujizat, kuasa penyembuhan, berkat Tuhan, yang itu aja. Yang enak-enak karena jasmani gitu. Begitu nunjukkan kepada perilaku, tabiat. Nah, dirinya, pendeta teh keras, malaku utama cina. Menjualan teh mau malaku cina keras itu. Nah, bener nggak sifat seperti itu? Salah ya. Hari pangandika Gusti mah kudu lengkap. Kerasna kudu narima, berkatna kudu narima, ya, sukacita dan seterusnya. Ulah hayang cenah ngarak ka Yerusalem, kalde di amparanku dangdaunan, kudu ge daek cenah milu ka Golgota ge. Nah gitu. Nah, pangandika dina poe ieu ge ulah bosannya da cacan sajam. Hirup nurutkeun ka roh suci jeung hirup nurutkeun daging. Ngajarkeun ka urang sadaya hirup nurut pituduh roh teh kumaha, hirup nurutkeun ka hayang daging teh kumaha. Ieu mah teh kudu dijentrekeun cenah pangelis. Geus aya tadi dina ayat 18 teh ka 21 ge cenah. Kitu tah hirup daging mah, kieu hirup nurut roh mah. Tinggal kembali lagi ka urangna. Arek mah ngalangkah ngajalankeun. Da Gusti mah mere kabebasan, henteu maksa gitu nya. Rasul Paulus ngingetkeun yen kahirupan urang salku umat percaya kudu ngabedakeun cenah antara buah roh jeung lampah daging. Nyata hirup nurutkeun ka hayang daging. Ieu ku Rasul Paulus ditulis kurang lebih tahun 50-60 Masehi. Akhirna geus tahun 2024 25. Masih relevannya, masih benar gitu tah. Da Paulus ge sebelum ditahbiskan jadi rasul, kalakuan atau ya kalakuan manusia dunia, sareng orang bangsa Iran ayeuna meureun. Urang musnahkeun tah Israel teh. Gitu. Nu percaya ka Kristus teh. Teu hayang daging mah kitu. Perasaanna bener, padahal di poin Gusti mah seueur kalepatanana. Hirup nurut kana roh. Ulah nurut kana kahayang daging, tapi hirup nurut kana roh. Hartina urang kudu ngandelkeun roh suci pikeun nuntun hirup urang ulah ngudag-ngudag kahayang nu jasmani bae. Eta mah rek nyasabkeun cenah ka urang. Bener henteu nya? Mangga we lenyepan. Da kuring teu biasa menghakimi. Tapi rasakeunna ku urang, ku masing-masing pribadi, boh ku kuring. Da kuring geus ngalaman, ngudag-ngudag nu jasmani mah, waduh, bikin ka ratusan juta beakna ge. Gitu. Nah dulu we boga polengna, ya. Komo ayeuna mah geus marak. Perjudian di Indonesia paling tinggi di dunia. Coba kadinya. Takut henteu urang. Ya. Disebut naon? Geus teu kudu dibedakeun tah. Bisi kuring nuduh. Tinggal dilanya pan. Langkah urang teh bener teu ye mun ka dieu teh. Hartina urang kudu ngandelkeun roh suci bikeun nungtun hirup urang. Lain ngudag-ngudag kahayangna jasmani anu nuruna kana kacilakaan. Ayat 17-nya daging teh nyata lawanna teh roh. Roh teh lawanna daging. Ayat ieu nerangkeun yen antara daging jeung roh aya peperangan, aya pertempuran, aya perbedaan kahayang. Cek Rasul Paulus mah daging tuh memang roh mah penurut, daging teh memang lemah. Itu lamun urang kalah teh eta, rohna mah penurut tapi daging urang mah lemah. Dua-duana saling bertentangan, jadi urang kudu milih hayang leumpang jeung Gusti atawa leumpang dina jalan anu muruna kana kacilakaan. Gusti mah mere kabebasan teu maksa, teu maksa. Minggu urang sehat ge rek ka gereja teu dipaksa ku Gusti. Mangga. Mangga. Da eta mah keur kekuatan urang masing-masing. Cenah lampah menurut daging teh nu kumaha? Ayat 18 21 tadi.
Aduh, Gusti. Era ieu macakeunana teh. Era teh naon? Era ka diri sorangan. Cek dulur bisi tetap yang ngalsit cenah mau firman teh cenah mupeuhan wae cenah. Henteu kitu dulur. Ieu mah cek Alkitab. Cek surat Saul Paulus ka urang Galatia. Urang Galatia nu hirup di zaman baheula. Ayeuna kadenge eta pesan Paulus teh ka urang. Naon cenah eta teh? Cek Rasul Paulus teh. Lampah daging teh. Ya karang bacakeunnya. Ngalajur nafsu. Loh. Naon cenah ngajalusna teh? Zina, nyabul, cabul, kahirupan nu teu pantes. Lamun macakeunana kita, teu tarik teuing gitu. Bisi nuduh nya. Cabul, zina, kahirupan anu teu pantes. Anu berikutna penyembahan berhala jeung sihir. Ari ngaku mah geus ka Kristus, tapi sok hayang tatanya kabonuan maniun. Nah, kumaha tah? Teu panas teu tiis teh meureun sebenarnya. Percaya ka paranormal. Percaya ka dukun-dukun. Moal jemaat seseupan mah hirup nu zaman ayeuna mah moal. Da ku Aki Petrus ge dibawa ka dieu teh henteu jeung pagawean orang Baduy henteu dibawa. Ngan kadang-kadang teh sep hayang. Ini ka moal praktek paranormal. Hayang asup ngasaan. Deuk nanyakeun kumaha garis tangana? Nanyakeun. Aya kitu kumaha perbintangan dan seterusnya. Ulah urang mah percaya, meta hikmat ka Gusti. Ya kege pasti dipaparinya adik-adik. Hayang pinter, hayang naik kelas, hayang nilai alus mah belajar we. Tu bisa cenah Pak, belajar sore mah ade ribut wae ngaganggu, belajarna subuh. Jam 5 geus udang atau jam 4. Sebentar ge. Gitu nya. Aya minta hikmat ka Gustinya. Gitu. Jadi orang bisa tahu situasi. Penyembahan berhala tadi tos didugikeun pertengkaran, tambah pegawean ya. Di dia akar pahitnya disebutkan gelo hate, ya aduh gelo hate. Akar pahit, aya bahasa baru tak baru denger tah. Di napa saja gelo hate ya. Akar pahit, orang sok nyebut akar pahit. Akar pahit, dengki, tukang ribut, seneng gosip, tukang kompor, ada dia tukang kompor, tukang gosip, tukang kompor, tukang fitnah, sirik bidik, mabok, kita, jeung kebiasaan hirup, nu leungit arah, teu boga arah, teu boga tujuan, geus kagok cenah, ulah kitu. Ayeuna teu bener, hayang balik jadi bener ke. Gitu ya. Anu gelo gesok diubaran ke dokter jiwa. Komo perilaku mah teu kudu diubaran ku batur. Bisa urang ge ngubaran komo mendeko ka Gusti mah. Gitu nya. Jelasnya pagawean jalma dunya eta teh teu kudu dijentrekeun kuring bisi kuring nuduh. Teu kuring teh pisan-pisan. Teu nyaho dulu sahan sok AO teu terang tuh. Gitu. Nah, ya jelas ya, dari jam kuringnya cek Alkitab didugikeun ku Paulus ka jamaat di Galatia, ayeuna kadenge ku urang. Gitu. Paulus nyaretakeun yen jalma nu hirup ku lampah daging moal meunang bagian dina karajaan Allah. Pak eta cek Paulus ke kitu moal meunang cenah. Ah, teu kitu aya pangelis mah. Dai kaselamatan mah ku karunia Gusti, ku karunia, moal karunia tamah. Lamun urang hirup tetep dina dosa. Anu aya dina apal-apalan ge. Dulu mah lebih hafal nya. Moal si kurnia tambah, lamun urang tetep aya dina dosa. Nah, jelas ah ieu mah ieu. Teu kudu dijabarkeun tanpa pangelis, geus jelas eta mah. Kaluluh katindak sapopoe tinggal urang arek memisahkan da. Keluar henteu ti pagawean anu kitu teh. Jadi dulur-dulur nu dipikasih ku Kristus, hayu urang ngupayakeun bikeun nolak kahayang daging. Rasul Paulus henteu kudu henteu hayu. Geuring we ngajake hayu urang ngalahkeun kahayang daging. Nurut kana kahayang roh
suci di sagala lampah perilaku urang. Mihak kahadean, kasucian, jeung kahirupan nu ngamulyakeun panjenengan Gusti. Ayeuna Bapak Ibu jeung singkuring tanya ka diri urang, adik-adik tanya ka dirina sorangan, nah urang tiasa ngalakonan eta ku kakuatan sorangan tos pasti moal kuat, moal tiasa. Urang tiasa teh tos pasti ku campur tangan Gusti. Tos pasti urang moal bisa, tapi ku pitulung Roh Suci. Jadi maneh moal dijadikeun anak yatim piatu. Gusti rek merek penolong. Tah urang lamun teu kuat teh menta we ka Roh Kudus. Pasti engke dikuatkeun. Ku iman jeung percaya ka Kristus. Urang bisa menang keur ngalawan kahayang daging, hirup anu saluyu jeung pangersa Allah. Tos jelas pangandika dina enjing ieu siang ieu kantun urang biasa ngalampahkeun nyatet dina hate urang pribadi masing-masing, hayang berubah, moal jadi tukang gosip, moal jadi tukang kompor, aya masalah mah dilenyepan we. Nuhun Gusti, lamun eta henteu kuring anu keuna teh, ulah, eta mah da maneh we, lalabora dan moal ngahukuman. Nuhun Gusti, kuring disalametkeun pe ieu. Nempo anu gering, eta teh balukarna dan ini. Teu kudu menghakimi. Nuhun Gusti, mun poe ieu kuring bisa deui ka seseupan. Geus 4 tahun teu ka dieu kuring, bisa deui. Eta geuning ka si Gusti mah kitu nya. Geus ceuk keur kuring dirawat di Bandung mah. Eta aya pangelis teh lamun balik ka lembur rek dibawa ka mana cenah. Engke masakna di mana cenah. Mending geus nepi ka dinya tah. Geus menghakimi tah. Rek dibawa ka langsung ka rumah, rek langsung dibawa ka gereja cenah. Rek masakna di mana? Atuh kuring ge nulis dina papan putih teh. Kalau saya meninggal karena masih tahu karena COVID padahal sudah negatif, tolong pakai baju lengkap diberesin, ditutup, petinya langsung dipaku untung dibawa buka. Bisi batur sarieun gitu. Ku COVID zaman harita. Geus aya dulur mah, tapi da Gusti berkehendak mah. Ayeuna kaping 22 Juni bisa papendak jeung dulur-dulur. Anu sebagian teu kenal anak saha eta teh. Gitu. Gitu. Jeung dulur sorangan ge teu hafal tuh saha tadi. Saha tuh. Keluarga, ponakan. Puji Gusti nya. Ari Gusti mah urang teh moal piteskeun di tengah jalan moal. Gusti mika asih ka urang. Sing tagen, sing percaya kanu ngarora oge kitu. Ulah boga hirup kapalang, tanggung. Beunghar henteu geus kieu. Gitu. Tetap berusaha dengan baik, baca Amsal. Ya, mudah-mudi baca Amsal. Nu ngedul kumaha, nu rajin kumaha, sok baca. Mumpung aya kana waktu bisa keneh maca Amsal, baca Mazmur Daud dan seterusnya. Gusti nyarengan ka urang ti waktu hidup kasalahna. Amin. Sebelum doa pengampunan, mari kita memuji Tuhan. Pujian nomor 362 bait 1 dan 2. Yesus
Kini tiba saatnya kita memohon pengampunan dari Allah Bapa. Saya antarkan dengan surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk Diakonis Sri Hesti, silakan. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha kudus, menjelang akhir ibadah pada siang hari ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu kembali datang, seraya kami mengucap syukur akan setiap berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami semua, dari awal hingga menjelang akhir ibadah pada siang hari ini. Engkau yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami di dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan, hingga kami boleh senantiasa mengikuti ibadah ini dengan ketenangan dan ketentraman yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami semua Tuhan, terlebih berkat firman-Mu yang telah kedua hamba-Mu bagikan, firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan, telah mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan menasihati kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Hidup mengikuti keinginan roh Tuhan, namun di dalam kenyataan kehidupan kami Tuhan, kami sering terbawa oleh keinginan daging kami Tuhan, yang senantiasa menjerumuskan kami ke dalam jurang kebinasaan. Mungkin ini semua Tuhan menjadi salah dan dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu yang daripada-Mu Tuhan. Terlebih kalau kami selusuri di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana kami melaksanakan kehidupan kami bergaul bersama saudara-saudara kami Tuhan, di dalam kehidupan kami, baik dalam pemikiran kami hanya memikirkan keinginan daging, kesenangan daging saja Tuhan. Terlebih di dalam ucap bibir kami Tuhan, sering kami mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, yang senantiasa menyakiti saudara kami Tuhan. Kalau kami rasakan di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam langkah kehidupan kami sering menyimpang jauh daripada kehendak-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami pada siang hari ini bersama-sama jemaat-Mu datang bersimpuh di kaki-Mu. Kami menyerahkan setiap pelanggaran kami, agar kami boleh terlepas dari segala tambatan dosa Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui pengampunan-Mu yang akan hamba-Mu bagikan, akan melepaskan setiap beban berat kami Tuhan. Kami menyerahkan dosa dan kesalahan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada siang hari ini Tuhan. Bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau yang senantiasa mau lawat mereka satu persatu, berikan kesabaran, penghiburan yang daripada-Mu, terlebih kesembuhan secara jasmani dan rohani Tuhan. Bagi saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah pada siang hari ini, karena mereka tidak bisa meninggalkan tugas dan pekerjaannya, biarlah Engkau yang senantiasa mengingatkan pada mereka bahwa pada siang hari ini ada berkat pengampunan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah mereka juga boleh senantiasa terlepas dari segala tambatan dosa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, dan kami mau sambut pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22b. Untuk terimalah pengampunan dari Allah Bapa,
dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Warta Gereja Minggu keempat tanggal 22 Juni 2025. Yang pertama, kebaktian pembenaran Jumat 27 Juni 2025 pukul 19 akan dilaksanakan di Kampung Sesepan di rumah Ibu Rusmini dengan pimpinan pembenaran Bapak Priester Herawan, Juru Duum Ibu Diakones Mina Magdalena, pimpinan pujian Ibu Diakones Rahelia, dengan para petugas pemedar. Pertama, Bapak Tom Santoso. 2, Bapak Deni Agus Fardian. 3, Saudara Cekonando Kilian. 4, Ibu Yuliana Oden. 5, Ibu Erpin Wahyuni. Dan ke-6, Saudari Tesalonika Febrianti. Selanjutnya, berita ulang undangan pernikahan. Yang pertama, atas nama Desi Francisca, putri pertama Bapak Adi Hermanus Mulyadi Taruno dan Ibu Elis Sri Resnawati, dengan Noventa Adonia Nurmin, putra ketiga Bapak Efraim Nurmin dan Ibu Suryani. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 pukul 9.30 sampai dengan 11.30 bertempat di Gereja Kerasulan Pusaka dan resepsi setelah pemberkatan nikah. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh jemaat Gereja Kerasulan Pusaka untuk mendukung baik di dalam pemberkatan maupun di dalam acara resepsi. Selanjutnya, yang kedua, pemberkatan atas nama Kirana Eka Putri, putri pertama Bapak Sudrajat dan Ibu Rini Budiarti, dengan Rali Aptritadeus, SPD putra kedua dari Bapak Rustandi Atap dan Ibu Sri Resmawati. Pemberkatan Sabtu 5 Juli 2025 pukul 9.30 bertempat di Gereja Kerasulan Pusaka, dan resepsi Sabtu 5 Juli 2025 pukul 12 di Aula Gereja Kerasulan Pusaka. Kami mengharapkan kedatangan doa restu dari Bapak Ibu semua untuk dapat hadir pada acara pemberkatan maupun resepsi pemberkatan. Selanjutnya, laporan keuangan Minggu tanggal 15 Juni 2025. Saldo kas per 14 Juni 2025 4.722.845 rupiah. Penerimaan persembahan pelayanan minggu ketiga 615.000. Persembahan keliling minggu ketiga 1.632.000, perpuluhan 1.700.000, pembangunan 146.000, dana jambi 205.000, persembahan pelayanan minggu ketiga Bojongsari 250.000. Jumlah penerimaan 4.548.000. Total dengan saldo 9.270.845 rupiah. Untuk pengeluaran 1. Transport pelayanan minggu ketiga 150.000. Rekening listrik 5 gereja 622.370 rupiah. Ongkos kirim buku-buku pelihat JKT 300.000, roti perjamuan 145.000.
Total pengeluaran Rp1.217.370. Saldo per 21 Juni 2025 Rp8.053.475. Rawaselang 21 Juni 2025 tertanda Bendahara Diaken Desiman. Selanjutnya berita ulang penarikan andilan pemuda-pemudi atas nama Efrat dengan cara door to door. Penarikan mulai tanggal 22 sampai dengan 28 Juni 2025. Catatan hanya menarik simpanan. Selanjutnya, Sekolah Tinggi Teologi SAPPI Ciranjang akan mengadakan Christian Youth Camp 2 pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2025. Tempat STT SAPPI Ciranjang. Ketentuan peserta 30 orang SMP kelas 9 dan SMA. Membawa Alkitab, alat tulis, perlengkapan menginap, botol minum dan obat-obatan pribadi. Pendaftaran, biaya pendaftaran Rp35.000. Untuk konfirmasi pendaftaran hubungi ke nomor 0812 6487 9531 atas nama K. Putri. Pendaftaran berakhir pada 22 Juni 2025 atau saat kuota peserta telah terpenuhi. Selanjutnya ketasasi akan dilaksanakan setelah kebaktian selesai untuk di Rawasalang dilayani oleh Bapak Diaken Nuryanta dan cabang sesepan oleh Ibu Diakones Sri Hesti. Demikian warta gereja, Tuhan memberkati. Jemaat mari bangkit berdiri. Sebelum mengakhiri ibadah siang hari ini, mari kita angkat pujian nomor 360 bait 1 dan 2.
kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di akhir ibadah pada siang hari ini ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami seraya mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh duduk tenang bersama saudara-saudari kami di tempat ibadah ini. Dan kami telah mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, yang telah kedua hamba-Mu bagikan. Ini semuanya ya Tuhan, Tuhan jadikan tenaga kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terlebih kehidupan yang rohani ya Tuhan, Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami dapat seturut berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki ya Tuhan. Itu juga ya Tuhan, kami telah menerima pengampunan pada siang hari ini yang telah hamba-Mu bagikan. Ini semuanya ya Tuhan, jadikan kami ya Tuhan untuk menjalankan kehidupan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan supaya kami layak menyebut nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, meninggalkan tempat ibadah ini. Berkati kami ya Tuhan, baik yang memakai kendaraan, berjalan kaki, tibakan ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terlebih ya Tuhan, berkat firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Allah yang telah kalian dengar, serta terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Wilujeng bubar sadayana.